Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kelas 10 Teknik Elektronika Industri kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran dasar-dasar elektronika kita masih masuk ke kompetensi dasar yang kedua, yaitu menerapkan peralatan kerja bengkel. Namun peralatan kerja yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang multimeter. Nah, apa sih yang dimaksud dengan multimeter dan bagaimana cara menerapkan multimeter di bidang elektronika? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Sebelum kita masuk ke ranah lebih jauh tentang bagaimana cara menggunakan multimeter dalam rangkaian elektronika, perlu kita ketahui apa sih capaian kompetensi kita pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi dari multimeter. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu mengukur tahanan dengan menggunakan multimeter. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengukur tegangan dengan menggunakan multimeter. Dan yang keempat, siswa diharapkan mampu mengukur kuat arus dengan menggunakan multimeter. Baik, kita langsung saja masuk ke capaian kompetensinya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan multimeter? Multimeter ini adalah alat ukur yang digunakan di bidang elektronika yang dapat mengukur besaran tahanan, kuat arus, dan tegangan pada rangkaian elektronika. Dan jika kita klasifikasikan, ada dua jenis multimeter. Yang pertama disebut dengan multimeter analog, kemudian yang kedua disebut dengan multimeter digital. Apa sih perbedaan antara multimeter analog dan digital? Yaitu pada hasil pengukuran yang ditampilkan. Pada multimeter analog, hasil pengukuran ditampilkan dengan menggunakan jarum penunjuk. Sementara pada multimeter digital, hasil pengukuran langsung ditampilkan berupa angka-angka. Jadi hasilnya bisa kita katakan lebih akurat jika dibandingkan dengan hasil pengukuran multimeter analog. Nah, selanjutnya bagian-bagian penting dari multimeter. Nah, di sini kita gunakan sebagai contoh yaitu multimeter analog karena ini yang lebih dominan dipakai di lapangan. Yang pertama yaitu jarum penunjuknya. Nah, di sini ini adalah jarum penunjuk. Kemudian yang kedua, ini skala penunjukan jarumnya. Hasil nantinya akan ditampilkan di bagian ini. Kemudian yang ketiga, zero adjust screw. Dan yang keempat ada zero ohm adjust knob. Yang kelima ada lubang kutub. Kemudian yang keenam ada positif terminal 20 ampere DC only, jadi hanya digunakan untuk mengukur kuat arus yang kisarannya adalah 20 ampere. Kemudian ada range selector switch ya di sini. Kemudian yang terakhir ada lubang kutub negatif. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak video pemaparan berikut. Nah, alat ukur yang digunakan sebagai contoh di sini adalah alat ukur multimeter Hales dengan tipe YX360TR. Ada beberapa bagian penting yang perlu kita ketahui di sini sebelum mulai mengoperasikan multimeter. Yang pertama pada bagian atas ini adalah skala penunjukan jarumnya. Jadi nanti hasil pengukuran akan ditampilkan di bagian ini. Kemudian untuk skala pengukuran ada 3 bagian di sini. Untuk mengukur tahanan maka kita tempatkan dikali 1 sampai dengan kali 10K. Kemudian untuk pengukuran tegangan AC kita tempatkan di angka 2,5 sampai dengan 1000 di label yang berwarna merah. Kemudian untuk pengukuran tegangan DC skalanya kita tempatkan di angka 0,1 sampai dengan 1000. Dan terakhir untuk pengukuran kuat arus kita tempatkan di kali 0,25 ampere sampai dengan 2,5. Nah, kemudian ada lagi terminal negatif dan terminal positif. Terminal negatif nanti akan dihubungkan ke probe yang berwarna hitam, dan terminal positif akan dihubungkan ke probe yang berwarna merah. Dan ada lagi terminal output. Nah, terminal output ini digunakan untuk mengukur kuat arus yang nilainya besar, seperti 20 ampere. Nah, kemudian ada juga tombol adjust ohmmeter. Ini digunakan untuk mengatur jarum nantinya supaya berada di posisi 0 ya, pada saat melakukan kalibrasi. Dan terakhir ada tombol screw adjust. Ini juga nantinya digunakan untuk mengatur jarum di angka 0. Jika tombol adjust ini tidak berfungsi maka kita dapat gunakan screw adjust. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke kalibrasi multimeter. Nah, kalibrasi ini merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya, di mana fungsi kalibrasi ini untuk menjamin keakuratan hasil pengukuran. Nah, bagaimana cara melakukan kalibrasi pada multimeter? Simak video berikut. Yang pertama akan kita pelajari bagaimana cara mengkalibrasi multimeter.
Nah, langkah yang pertama, kedua prob positif dan negatif kita hubungkan ke masing-masing terminalnya. Untuk yang merah untuk terminal positif dan yang hitam untuk terminal negatif. Nah, kemudian hubungkan kedua probnya, prob positif dan terminal negatif, sampai ada bunyi seperti itu. Kemudian kita perhatikan di sini jarumnya. Jika jarum belum pas menunjuk ke angka 0, maka kita putar adjust ohmmeternya sampai jarum menunjuk ke angka 0. Nah, jika dengan memutar ini jarum masih belum menunjuk angka 0, maka kita bisa menggunakan bantuan screw adjust. Nah, di sini kita perhatikan ini adalah sebuah rangkaian sederhana yang menghubungkan sebuah sumber tegangan dengan sebuah tahanan. Di sini kuat arus akan mengalir dari kutub positif ke negatif. Nah, bagaimana cara menempatkan multimeter jika kita ingin mengukur tegangan pada rangkaian ini? Yaitu dipasang secara paralel. Nah, kita perhatikan di sini hubungan prob positifnya dan prob negatif. Ini prob positif, kemudian ini prob negatif pada multimeter. Nah, jika kita ingin mengukur kuat arus, alat ukur dihubungkan secara seri dengan rangkaian. Mana kita harus memutus hubungan antara bagian ini pada kaki-kakinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya baru dihubungkan langsung ke alat ukurnya. Yang pertama, kita bahas lebih dahulu bagaimana cara mengukur tahanan pada multimeter. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita bisa siapkan multimeter, kemudian prob positif dihubungkan ke terminal positif dan prob negatifnya juga sama. Dan kemudian yang ketiga, kita baca besar resistor berdasarkan gelang warnanya. Nanti akan pada minggu selanjutnya akan kita pelajari bagaimana cara membaca besarnya nilai tahanan berdasarkan dari gelang warna. Kemudian yang keempat, kita pilih pengalinya, faktor pengalinya dengan mengarahkan knob multimeter pada pengali tahanan sesuai dengan besarnya tahanan yang akan diukur. Kemudian yang kelima, lakukan kalibrasi alat ukur. Jadi apabila kita ingin memindahkan satu skala ke skala yang lain, maka alat ukur harus selalu kita kalibrasi terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Agar hasil pengukurannya nanti lebih akurat. Dan yang terakhir yaitu lakukan pembacaan skala yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak video pemaparan berikut. Cara mengukur nilai sebuah tahanan pada rangkaian dengan menggunakan multimeter, hal yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu tahanan itu tidak boleh dialiri oleh arus listrik. Nah, caranya di sini kita atur skala pengukuran di angka kali 1 sampai dengan kali 10K, tergantung dari nilai tahanan yang akan kita ukur. Misalnya nilai tahanan yang akan kita ukur kisarannya adalah 1000 ohm, maka disarankan untuk skala pengukurannya diatur di angka kali 100 sampai dengan kali 1K seperti ini. Nah, untuk hasil penunjukan jarumnya di sini berapapun nanti hasil penunjukan jarum, maka nanti dikalikan dengan faktor pengalinya. Misalnya di sini hasil penunjukan jarum adalah 30, maka hasil pengukurannya adalah 30 dikalikan dengan 100, itu 300 ohm. Selanjutnya untuk mengukur kuat arus dengan satuan ampere pada sebuah rangkaian elektronika dengan menggunakan multimeter. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita posisikan saklar selektornya ke DC ampere. Kemudian yang kedua, cari skala yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Misalnya arus yang akan diukur adalah 200 mA, maka skalanya harus kita tempatkan di atas daripada itu. Dan kemudian yang ketiga, putuskan jalur catu daya power supply yang terhubung ke beban. Kemudian yang keempat, hubungkan prob multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut, dan prob merah ke output tegangan positif dan prob hitam ke output tegangan. Kemudian terakhir, silakan baca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh multimeter. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak video pemaparan berikut. Pengukuran tegangan dalam rangkaian elektronika yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, alat ukur harus dipasang secara paralel dengan rangkaian yang akan kita ukur. Kemudian yang kedua, kita harus tahu kisaran tegangan yang akan diukur. Misalnya kisaran tegangannya adalah 15 volt AC, ya maka untuk itu kita tempatkan skalanya di atas dari tegangan yang akan diukur, yaitu di angka 50.
lebih amannya untuk pengukuran tegangan AC ya. Nah, untuk pengukuran tegangan DC, skalanya kita tempatkan di bagian sini dari 0,1 sampai dengan 1000. Misalnya tegangan DC yang akan saya ukur kisarannya adalah 20 volt DC. Maka probe ini skalanya harus ditempatkan di atas dari tegangan yang akan diukur, yaitu di angka 50, agar penggunaan multimeter ini lebih aman. Kemudian hasil penunjukan jarumnya dapat kita lihat di bagian sini. Di sini ada keterangan untuk DC volt dan AC volt. Dan yang terakhir yaitu mengukur tegangan pada rangkaian elektronika. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, atur posisi saklar selektor ke DC volt. Kemudian yang kedua, pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Nah, jika ingin mengukur tegangan 8 volt, maka putar saklar selektor ke angka 12 volt atau lebih tinggi daripada itu. Kemudian yang ketiga, hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur, probe merah untuk positif, kemudian probe hitam untuk negatif. Dan yang terakhir, baca hasil pengukuran display multimeter. Nah, untuk lebih jelas silakan disimak video pemaparan berikut. Yang perlu kita ketahui, sebelum mulai mengukur kuat arus pada sebuah rangkaian, alat ukur harus ditempatkan secara seri pada rangkaian. Jadi hubungannya harus kita putus terlebih dahulu, kemudian baru dihubungkan ke masing-masing terminal pada multimeter. Nah, kemudian yang kedua, probe-nya nih. Probe-nya nanti kita atur di skala ini ya, 0,25 ampere sampai dengan 2,5 satuannya miliampere ya. Dan untuk skala penunjukan jarumnya nanti akan ditampilkan di sini. Di sini ada keterangan mikro miliampere. Hasil pengukurannya akan ditampilkan di bagian ini. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan kita tentang bagaimana cara menggunakan multimeter di bidang elektronika. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan komen di bawah. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk tetap mendukung channel ini berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.